Halo, selamat bergabung kembali bersama Numerik, bimbingan belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Di sini ada dua diagram, kita bisa lihat. Yang pertama adalah koordinat kartesius. Sebuah titik, misalnya di sini adalah P, maka dinyatakan dengan koordinat ada X, Y, itu disebut dengan kartesius. X biasa disebut dengan absis, sedangkan Y biasa disebut dengan ordinat. X di sini itu melambangkan titik yang ada di sumbu X, sedangkan Y itu di sini melambangkan atau titik yang terletak pada sumbu Y. Jadi P koordinat titiknya adalah X, Y. Sedangkan pada koordinat kutub, titik P itu dinyatakan dengan R, alfa. Nih, R, alfa. R itu siapa? R itu jarak antara titik P dengan titik pusat koordinat 0,0. Sedangkan alfa itu adalah sudut yang dibentuk dari OP ke sumbu X. R di situ biasa kita kenal adalah sebuah dari sisi miring sini ya, segitiganya. Kita perhatikan pada contoh di sini ya. Titik P, di sini titik P dinyatakan 3,2. Artinya apa? Artinya 3 di sini absis atau titik yang terletak pada sumbu X. 3 itu adalah pada sumbu X, jadi sejauh 3 satuan di sini. Sedangkan 2 di sini adalah ordinat sumbu Y, pada sumbu Y di sini. Ini sejauh 2 positif. Ya, jadi di sini 3-nya positif berarti X-nya yang ke kanan, 2 positif berarti 2 ke atas. Kita lihat lagi titik R. Min 5, min 2. Min 5 itu sebagai siapa? Min 5 ini sebagai X-nya. Ini sebagai X-nya. Sedangkan min 2 adalah sebagai Y-nya. Min 5 sebagai X negatif berarti dia arahnya yang sebelah kiri di sini. Ini sejauh 5. Negatif ini menunjukkan arah dia sebelah kiri. Ya, di sini min 5. Sedangkan Y-nya adalah negatif 2, dia arahnya ke bawah di sumbu Y. Min 2 sini. Nah. Maka R itu tadi koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Kita lanjutkan dengan koordinat kutub atau polar. Jadi ini kalau titiknya adalah titik A ya, maka koordinat kutubnya adalah R, alfa. R itu tadi adalah sisi miring. Kalau kita bikin segitiga. R di sini adalah jarak antara titik A ke pusat. Titik pusat yaitu 0,0. Ini jaraknya adalah R. Sedangkan alfa itu adalah sudut yang terbentuk dari jarak OA ke sumbu X. Ini. Baik, kita lanjutkan hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Di sini ada titik A. Titik A itu kalau kita hubungkan dengan titik pusat ini ya, mempunyai jarak yang disebut dengan R.
ya. Sedangkan garis OA dengan sumbu X itu dia membentuk sudut alfa. Jadi kita punya unsur di sini, punya unsur R dan punya unsur alfa. Sedangkan dari titik A ini, jarak dari titik O ke X-nya ini adalah X. Jarak titik pusat ke Y-nya adalah Y. Maka kita ada 4 unsur ya. R, alfa, X, Y. Sekarang kita lihat kalau kartesius gitu kan, itu kan X, Y. Hubungannya bagaimana dengan R? Sama R gimana? R ternyata adalah sisi miring. Kalau kita di sini adalah titiknya adalah C gitu ya. Jadi ini segitiga AOC. R itu adalah sisi miring. Pada sisi miring kita ketahui pakai teorema Pythagoras, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian alfa. Sudut alfa ini perbandingan antara depan dibagi samping. Ini depan bagi samping pakai tangan biar kepake semua. Jadi tan alfa sama dengan Y per X. Lalu alfanya gimana? Alfanya kita cari pakai anti tangen. Anti tangen ya. Kita lanjutkan. Sekarang kalau hubungannya sama koordinat kutub. Nah, perhatikan. Ingat lagi, koordinat kutub itu pakai R, alfa. Ya, pakai R, alfa. Maka pakai perbandingan trigonometri. Pakai cos dan pakai sin. Ya, ini alfa kan tadi sudutnya. Di sini sudutnya alfa. Berarti kalau cos alfa, cos samping bagi miring, cosami. Sampingnya adalah X dibagi R. Sedangkan sin perbandingannya adalah sin demi, depan dibagi miring ya. Lalu kita cari X-nya saja ya. X itu sama dengan berarti R pindah ke depan ya, perkalian dari pembagian pindah ruas jadi R cos alfa ya. Jadi X itu adalah R cos alfa. Begitu juga Y, R-nya pindah ke sini. Berarti R sin alfa. Lihat pada contoh soal. Nyatakan ke dalam koordinat kartesius titik 8,150 derajat. Berarti ini adalah koordinat kutub. Akan kita rubah ke kartesius. Kita ingat unsur koordinat kutub itu apa saja? Yaitu R dan alfa. Berarti R-nya berapa? R-nya adalah 8. Ini R-nya. Kemudian 150 derajat adalah alfanya. Gitu ya, ini. Kemudian kita cari, karena ini kartesius, berarti kan X, Y nantinya yang akan kita cari. Berarti X-nya berapa? Tadi X sama dengan, diingat-ingat perbandingan dari X per R itu adalah cos gitu kan. Jadi X sama dengan R cos alfa. Berarti 8 kali cos 150. Sedangkan Y-nya adalah R sin alfa. Berarti 8 kali sin 150. Nah, sekarang permasalahannya cos 150 tuh berapa? Berarti kita harus mengingat kembali
sudut berelasi. 150 harus kita jadikan sudut istimewa yang kecil, gitu ya. Sekarang kita perhatikan dulu letaknya sudut 150 di mana? Di kuadran 1 atau kuadran 2 atau 3 atau 4. Nah, 150 itu ada di lebih dari 90 tapi kurang dari 150. Ini 90 di sini. Ini 180. Berarti 150 kan lebih kecil dari 180. Lebih besar dari 90. Berarti ada di sini. Di kuadran 2. Betul tidak? Gitu ya. Nah, yang di kuadran 2 itu nilainya positif atau negatif cos 150 itu. Kita ingat lagi. All sin di sini positif semua. Di sini yang positif adalah sin. Berarti ini yang positif sin ya. Berarti kalau cos nanti hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Nah, berarti di sini nilainya negatif 150 itu. Sekarang kita rubah langkah berikutnya, yaitu 150 ini kita rubah jadi sudut lebih kecil. Pakai rumus 180 dikurangi 150, ya enggak? Berarti kan 180 dikurangi berapa sama dengan 150? Berarti dikurangi 30. Nanti hasilnya adalah 150. Berarti cos ketemu sama 180 atau fungsi genap, dia tetap jadi cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Karena dia ada di kuadran 2 jadinya negatif setengah akar 3. 8 kali setengah akar 3, kita coret 8 dibagi 2 min 4. Ini kan akar 3 nya ngikut. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk Y nya. Sama tadi sin 150 ada di kuadran 2. Sin di kuadran 2 rumahnya sendiri, jadi nanti ini positif. Terus langkah kedua adalah 150 itu sama dengan sudut berapa yang kecil? Tadi pakai 180 dikurangi berapa? Berarti 180 dikurangi 30 lagi, ya enggak? Berarti sin 30. Karena ini tidak berubah karena 180. Sin 30 berapa? Setengah. Tadi positif ada di rumahnya sendiri, berarti sin 150 itu nilainya adalah setengah. 8 di setengah adalah 4. Sehingga koordinat kartesiusnya itu adalah X dulu. X dulu yang ditulis. Min 4 akar 3, Y-nya adalah 4. Di sini ada contoh ubah ke dalam koordinat kutub dari titik A 4, min 4. Ya, di sini yang perlu kita perhatikan adalah 4, min 4 adalah sebuah ciri dari koordinat kartesius. Betul. Adalah X, Y. X-nya berapa? X-nya ini adalah 4. Ya, ini adalah X-nya 4. Kemudian Y-nya adalah min 4. Jadi ini koordinat kartesius X, Y. Sedangkan kita harus mengubah ke kutub, koordinat kutub. Koordinat kutub itu cirinya apa? Cirinya adalah R, alfa. R itu adalah sisi miring, kemudian alfa adalah sudutnya.
Berarti kita akan mencari sisi miring dan sudut. R bisa kita cari pakai teorema Pythagoras. Nih, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masukkan X-nya 4, jadi 4 kuadrat, 16. Kemudian ditambah Y-nya adalah negatif 4, dikuadratin. Negatif 4 kali negatif 4 adalah positif 16. Jadi 16 tambah 16 atau 16 kali 2, gitu kan. Nah, akar 16 kali 2 itu bisa kita hitung dengan terpisah. Kita bisa hitung akar 16 kali akar 2. Akar 16 itu berapa? 4. Akar 2 tetap akar 2. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Kemudian alfa. Alfa kita pakai perbandingan tangan. Di sini pakai tangan alfa, yaitu tan desa, depan dibagi samping, Y per X. Kita masukkan Y-nya. Y-nya adalah negatif 4 dibagi X-nya 4. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, yang kita cari adalah alfanya, sudutnya. Berarti kita berpikir tangan berapa yang nilainya adalah negatif 1. Kita hilangkan dulu negatifnya karena kita di awal menghafalnya pakai positif ya. Jadi tan berapa yang hasilnya 1, yaitu 45. Nilainya adalah 45, gitu ya. Nah, sedangkan negatif dia menunjukkan kuadran berapa, kan gitu. Nah, kita ingat di sini yang positif itu di sini semuanya all, sin, tan, cos. Nah, berarti yang negatif tangannya ada di sini di kuadran 2 dengan di kuadran 4. Ya. Nilai tangan yang negatif ini ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Kok ada 2? Ya. Terus soalnya gimana? Ada di kuadran 2 atau di kuadran 4? Kita lihat di soalnya ini. 4, min 4. Nah, kita bikin nih. 4 itu mewakili di X. X-nya 4, berarti di sini. Di sebelah kanan. Kemudian Y-nya min 4. Min 4 itu ke bawah, berarti di sini misalnya. Berarti titiknya ya kan di sini. Ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Berarti kuadran 4 di sini rumusnya 360 dikurangi alfa. Alfanya tadi 45. Berarti 360 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya adalah 315 derajat. Sehingga koordinat kutubnya R dulu ditulis. R tadi berapa? 4 akar 2, koma alfa. Alfanya adalah 315 derajat.